Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok Maglev yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Sabil Mustahid, Mas Izat dan Mas Davis. Mas Izat ini asisten fisika Pak. Eh, Dilanjut coba Mas Izat. Oke, di sini kita ngambil tentang materi kereta maglev. Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Kereta maglev dapat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Pengembangan terbaru, kecepatan ditingkatkan hingga dengan kecepatan pesawat jet mencapai 900 km per jam. Pembuatan kereta maglev diawali oleh 4 penemuan awal, yaitu kereta motor linier yang ditemukan oleh Alfred Jeden pada tahun 1907. Sistem transportasi elektromagnetik yang ditemukan oleh F.S. Smith. Kereta pengangkat magnet dengan motor linier ditemukan oleh Herman Kemper pada tahun 1937, dan sistem magnetik transportasi ditemukan oleh Paul Green pada tahun 1959. Nama kereta maglev diperoleh dari singkatan Magnetical Levity Trains. Prinsip dari kereta maglev adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengembang tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorongnya. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, jauh lebih cepat dibandingkan dengan kereta pada umumnya atau yang menggunakan rel. Terdapat negara yang mengembangkan kereta maglev, yaitu terdiri dari Tiongkok, Jepang, Prancis, Amerika, Jerman. Selanjutnya Mas Apip. Baik, jenis teknologi maglev itu terutama pada superkonduktor. Jadi yang pertama yang paling dikonsentrasi di maglev itu superkonduktornya. Terus setelah itu dari superkonduktor dapat dikonversi ke medan magnet. Kenapa superkonduktor ini sangat penting? Karena dalam penggunaannya, karena di superkonduktor itu tidak ada resistansi atau resistansinya zero. Jadi arus listrik yang diberikan itu sama selalu linier tanpa ada resistansi di dalamnya, sehingga ketika medan elektromagnetik diciptakan dari kawat superkonduktor dalam kereta dengan relnya akan menghasilkan jarak berapa senti di atas kereta sehingga membuat keretanya bisa melayang. Lanjut Mas Iza. Oke, cara kerjanya mungkin bisa saya coret-coret ya Pak, biar kita juga sama-sama paham. Nah, jadi mungkin ini nanti rel kereta. Nah, nanti di sini terpasang magnet, di sini terpasang kumparan kawat di sini. Nah, anggap aja ininya kereta ya Pak. Nah, jadi di dalam kereta ini nanti ada kotak-kotak gitu di sini juga. Pokoknya disesuaikan sama gravitasi atau beban yang ada di kereta. Nah, di kotak-kotak ini ada namanya superkonduktor, kawat superkonduktor. Nah, di kawat superkonduktor ini pasti karena arusnya gede untuk untuk mengangkat kereta ini, jadinya ada pendingin dan pendinginnya itu di dalam satu paket ini. Ketika superkonduktor dinyalain dan bersinggungan dengan magnet yang di bawah rel kereta, maka akan terciptanya magnet tolak-menolak sehingga keretanya melayang. Dan untuk cara kerja majunya terdapat di pinggir-pinggiran rel kereta ini. Jadi di pinggiran rel kereta ini kan aslinya magnet kan bentuknya gini. Di sini utara, di sini selatan. Nah, tapi untuk di pinggiran ini biar arahnya selalu konstan lurus tanpa ada tarik-tarik ke belakang, jadinya magnetnya bentuknya kayak gini. Dia dibalik. Nah, jadi arahnya selalu konstan lurus dan kecepatan magnet ini sebanding dengan arus listrik yang dikeluarkan eh, oleh kumparan magnetnya tadi yang di sini. Jadi secara struktural nanti keretanya akan maju terus. Tapi yang jadi pertanyaan, karena kecepatannya
tadi sangat cepat, otomatis butuh yang namanya voltase sama arus yang sangat tinggi. Nah, tapi voltase sama arus tinggi nggak mungkin ditaruh di dalam baterai di sini. Nggak mungkin ada baterai di apa? Di keretanya. Makanya itu di rel kereta ini, di kawat-kawat ini, itu ada namanya wireless charging. Jadi selama kereta jalan itu menghantarkan arus listrik ke dalam kereta itu sendiri lewat kumparan-kumparannya sehingga bisa memenuhi listrik yang dibutuhkan oleh kereta maglev ini. Mungkin cukup sekian dan kalau pengeremannya nanti arus listrik diputar balik sehingga arah medan magnet jadi berbalikan arah sehingga terjadinya pengereman. Mungkin cukup lanjut Mas Izat. Oke, silakan Mas Davis. Oke, selanjutnya kereta maglev itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, di mana kelebihan utama di kereta maglev itu kemampuannya yang bisa melayang di atas rel sehingga tidak ada yang bisa menimbulkan gesekan. Nah, konsekuensinya itu secara teoritis tidak akan ada penggantian rel atau moda di kereta. Lalu tidak ada juga gaya resistansi akibat gesekan dari rel itu. Nah, kekurangannya itu terdapat kebisingan yang ditimbulkan dari kereta ini yang sedang bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet yang dimana diperhitungkan lebih mengganggu dibandingkan kereta konvensional. Nah, dalam studi juga bahwasannya kereta maglev ini mempunyai suara yang ditimbulkan tuh sebesar suatu yang bising sekitar 5 dB yaitu 78%-nya. Nah, kekurangan kereta lainnya itu juga mahalnya investasi terutama di pengadaan relnya. Cukup, Mas. Oke, baik Mas Izat selanjutnya. Oke, baik Pak, kita sudah di penghujung acara dan kami mohon maaf Pak jika dari kami ada kekurangan atau penjelasannya kurang dan mungkin kalau penjelasan kurang bisa ditanyakan di kemudian hari. Insya Allah Mas Izat, saya dan Mas Davis siap. Mungkin dari kami cukup Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.